Hai Hai everyone. everyone. Oke, kembali lagi dengan kita di sini. Jadi teman-teman, kembali lagi sama seperti minggu-minggu yang lalu kita bakal sharing-sharing mengenai visa. Nah, sekarang nggak sendiri nih. Nah, di sini ada teman saya namanya Putri Julia. Jadi di sini bakal nemenin saya. Saya perkenalkan, saya Agung Diksa. Selama beberapa menit ke depan lah kita bakal bincang informasi terkait visa. Bener nggak, Bud? Ya, bener banget. Jadi, Hmm. sekarang ini kita akan ngomongin tentang visa, khususnya ini yang internship di Asia ya gitu. Tapi nggak cuma kita aja, kita udah kedatangan narasumber nih. Jadi saya perkenalkan narasumber kita, Mbak Mbak Vina. Vina, oke, yang nun jauh di sana, oke. Lagi di mana nih Mbak? Dixon dan Mbak Putri udah kasih kesempatan ya di siang hari ini buat gabung nih sama bicara bincang-bincang dengan konsultan visa. Iya, betul sekali. Lagi di mana posisinya nih Mbak? Di Indonesia dong, di Indonesia ya Dixon. Lebih tepatnya Oh, Makassar. lagi Indonesia. Oh, lagi di Makassar. Wah, LDR gitu, LDR. Bali Jauh. Makassar nih. Bali Makassar. Jadi mungkin Mbak Vina bisa sedikit, ya Mbak bisa sedikit ceritakan Perkenalan. tentang profil dari narasumber kita hari Ya, ini. betul nih. Oke, terima kasih ya sebelumnya sudah mengundang saya sebagai representatif dari RMC Asia. Nah, kebetulan di RMC Asia saya sendiri bertugas sebagai Students Recruitment Manager, di mana memang saya sendiri responsibility-nya selain recruit students sebagai contact person ataupun relationship person dengan partner-partner RMC Asia. Nah, kebetulan di Indonesia konsultan visa adalah salah satu dari partner kami. Nah, jadi seperti Mbak Putri dan Mas Diksa pasti kita ya saling berkomunikasi ya. Jadi kontak personnya sama saya sendiri dengan untuk konsultan visa seperti. Jadi teman-teman nanti yang apply nih ke konsultan visa untuk program-program internship RMC Asia pasti akan ketemu saya sendiri minimal di bagian interview lah ya, interview untuk sebelum kita proses ke tahap selanjutnya seperti sebelum ketemu manajer hotel atau gimana gitu pasti ketemunya sama saya dulu. Gitu. Ya, benar banget sih Mbak. Tadi kan udah mention nih tentang RMC Asia. Itu sebenarnya program apa sih RMC Asia itu? Dan mungkin bisa dijelasin sedikit tentang itu Mbak? Oke, RMC Asia sendiri ini sebenarnya kita acting sebagai kita ngebantu teman-teman dari Indonesia khususnya untuk mendapatkan internship opportunity di luar negeri. Nah, kita berkolaborasi dengan konsultan visa. Jadi aplikasi dari konsultan visa nanti kita bantuin untuk dapat internship di luar negeri. Kemana aja? Nanti kita lebih lanjut ya bahas kemana aja nih kita bisa bantuin teman-teman. Iya, pakai rahasia-rahasia dulu nih ya. Oke ya. Biar pada penasaran Biar kepo, kan? biar kepo. Ya, biar ngikutin lah sampai akhir ini ya podcastnya gitu. Oke, berarti internship di sana, internship di Asia khususnya melalui program RMC Asia, apa sih? Emang kenapa harus RMC, kenapa harus di Asia kayak gitu, Mbak? Bisa dibantu jelasin nggak? Ya mungkin program-program? benefitnya itu apa sih yang biar bisa nge-track, oh kenapa sih harus di RMC Asia dan apa sih benefit yang didapatkan gitu mungkin. Oke. Ini ya sangat menarik ya pertanyaannya karena kenapa RMC dari berbagai options di luar sana. Nah, RMC Asia sendiri kita Bangkok based organization atau company kita hubnya ada di Bangkok. Nah, kita sendiri sudah beroperasi dari 2014. Ya 10 tahun ya. Tahun ini udah 10 tahun kita. Oh iya ya, udah NIF ke 10 ya tahun ini berarti ya Mbak ya. Wah, happy NIF. Kita ulang tahun yang 10 tahun ini. Nah, menariknya kita survive COVID-19. Jadi di saat yang seperti ketahui company-company seperti kami yang pada saat COVID-19 sendiri itu banyak yang close down-nya. Tapi RMC sendiri dengan experience kami survive COVID-19 di mana kami tetap beroperasi, kita tetap membantu teman-teman yang nyari internship ke luar negeri pada saat itu. Bahkan pada saat COVID sendiri, RMC Asia berhasil expanding destinations options-nya. Salah satunya bocornya aja di UAE.
Itu salah satu yang kita berhasil ngirim ataupun teman-teman yang nyari internship di negara tersebut. Nah, dari RMCA sendiri kita berasosiasi dengan hotel-hotel dan resort bintang 4 dan bintang 5 di destinasi yang biasa gitu ya. Maksudnya kalau semuanya teman-teman nih yang mau internship ke negara-negara tersebut dengan maksudnya pasti ya bisa dengan usaha, tapi itu sangat challenging terlebih lagi di bagian visa dan lain-lain gitu. Nah, selain itu RMC Asia sendiri kita ngebantu nih teman-teman yang nggak punya pengalaman sama sekali untuk internship ke luar negeri. Coba nih. Oh, bisa ya Mbak ya? Bisa. Jadi coba nih teman-teman, saya sendiri ya sebagai Indonesia sangat menarik sekali ya. Gimana Mas? Menarik banget. Kayak Putri contoh. Emang bisa Mbak ya? Kita nih, contohnya saya, Putri nih, nggak punya pengalaman kerja. Ya, belum pernah pengalaman kerja. Internship ke luar negeri, pergi ke luar negeri, emang bisa Mbak? Dapat allowance lagi, dapat benefit lagi yang begitu banyak, emang bisa ya? Iya, kan kadang orang-orang mau ke luar negeri itu mikirnya harus ada pengalaman kerja. Betul, jadi kayak kemarin tuh ada temanku bilang mau keluar negeri nih, cuman karena pengalaman nggak ada, jadi dia kayak takut gitu keluar negeri. Nggak bisa dah aku kayaknya nih gitu, dah dia mikir. Ternyata baru diketahui nggak ada pengalaman itu punya chance yang sama untuk keluar negeri gitu. Itu bisa dijelasin lebih detail. Benar. Coba deh bayangkan kalau kita sendiri, aku sendiri pernah di Indonesia nyari internship itu nggak ada pengalaman sama sekali, itu susah ya. Tapi, yang saingannya banyak banget gitu. Banget. Nah, keluar negeri gitu loh, nyari internship ke negara-negara yang konsultan visa juga nanti bantuin via RMC Asia. Nah, bisa banget karena kenapa? Fokus dari program RMC Asia sendiri itu emang buat trainnya, skills development, experience. Jadi pertama kita fokus ke experience-nya, gitu loh. Jadi kenapa experience ya? Kita sendiri memfasilitasi experience tersebut. Jadi teman-teman yang nggak punya experience, kita bukan memfasilitasi experience pertama teman-teman. Gitu, karena kita mikir kalau semua nyarinya udah punya experience, kapan experience pertama tersebut terjadi? Jadi RMC Asia kita ngebantu memfasilitasi teman-teman yang nggak punya experience buat internship di luar negeri. Jadi solusi lah ya. Ya, jadi ini bagus banget sebagai jalan untuk belajar juga. Jadi fokusnya program RMC Asia itu untuk belajar, gitu loh, untuk belajar dari hands-on experience untuk pertama kali. Dan hotel-hotel pun tempat teman-teman internship nanti itu tahu tujuan teman-teman tuh ke sana untuk belajar, untuk mendapatkan pengalaman pertama. Jadi bakal di-provide training material, bakal ada supervisor yang betul-betul bakal nge-train, teman-teman trainee juga yang lain bakal ngebantu banget gitu loh pada saat saling support gitu loh pada saat proses training tersebut. Ya namanya training, proses belajar pertama nanti bakal difasilitasi. Jadi mulai dari agreement dan training materialnya itu emang tujuannya untuk first time experience gitu sebagai intern. Sebagai apa ya namanya, kalau semuanya training itu kan sebagai try and error lah ibaratnya. Apalagi kalau di Indonesia nyari pengalaman kerja kan harus ada ini dulu, banyak sekali apalagi segini, jadi ini menurut saya sebagai solusi lah bagi teman-teman yang fresh graduate gitu, yang masih belum punya pengalaman kerja gitu. Bagus banget. Jadi berarti kapan lagi sih kita belum pernah punya pengalaman tapi bisa ke luar negeri? Langsung pengalaman pertama itu di luar negeri. Bagus banget sih. Jadi wah, pas balik ke Indo bisa jadi apa tuh? Kalau pas balik Indo udah pengalaman. Bisa lamar ke situ aman karena CV-nya tuh udah ada pengalaman internasional, bukan nasional lagi tapi internasional gitu. Bener-bener. Jadi keren. Dari hal tersebut juga kita selain ngebantu teman-teman buat dapat internship yang pertama, nanti kita bantu trainee juga, dapat sertifikat juga gitu. Terus bebas gitu milih mau ke negara mana aja gitu. Ke negara, terus hotel-hotelnya juga bintang 4, bintang 5 international chains, seperti Marriott, Jumeirah. Bagus banget di Skap lagi ya.
Oke, Mbak tadi kalau nggak salah Mbak mention nih boleh nih milih katanya destinasinya. Emang destinasinya itu di mana aja Mbak? Kalau boleh tahu? Iya. Benar. Jadi ada multiple destinations ya, seperti Thailand, teman-teman bisa ke Thailand, Maldives, ada Vietnam juga, ada UAE, ada Qatar, dan Hong Kong. Jadi ada 6. Wow. Hongkong. Wah gila, banyak banget Banyak ya. banget ya pilihannya. Ini boleh milih nggak sih Mbak? Iya. Atau gimana? Boleh milih, bebas milih. Nah, teman-teman bebas milih, tapi kita rekomendasi semakin banyak opsi negaranya itu akan mempengaruhi hiring speed-nya teman-teman. Oh. Higher speed. Oke. Oh, semakin berarti kalau semuanya semakin banyak nih, bebas dah aku mau di mana aja gitu, semakin cepat gitu ya. Kalau semuanya, aku mau di Qatar aja deh biar sambil nonton Piala Dunia gitu. Boleh nggak? Bisa. Kan gitu ya? Oh, berarti gitu. iya bisa berarti ya, cuman dia ya lumayan untuk nunggunya itu ya Mbak ya. Kalau misalkan cuma punya satu preferensi strict banget nih, nggak mau preferensi yang lain gitu misalnya. Itu biasanya agak lama nunggu. Nah, tapi kembali lagi kalau semuanya waktunya banyak untuk menunggu, itu nggak apa-apa. Contoh, ada yang plan 6 bulan sebelum, itu masih banyak spare waktu ya. Tapi kalau semuanya ada yang nyari, mungkin biasa ada teman-teman yang dari sekolah deadline dari sekolah itu yang biasanya agak challenging. Itu harus mulai 7 Juli contoh gitu. Itu emang ada strict deadline lah ya. Itu yang kita rekomendasiin untuk milih lebih banyak destinasi gitu. Jadi pengen, Apa kita pengen yang apa? berangkat nih ya? Kita aja ya? Mbak, kalau semuanya kita mau berangkat nih, bisa nggak Mbak? Tapi nanti yang di kantor nih nggak ada. Gimana? Kalau kita yang berangkat, Kita berangkat gimana nih? Boleh banget. Boleh nggak? Sebenarnya masalah apa ya? Yang penting high motivation gitu loh. Termotivasi dan emang pengen belajar, karena hotel-hotel sendiri tuh ngelihat yang itu kan, ada interview ya nanti sama hotel manager. Nanti dilihat motivated apa nih si Dikse nih untuk nyari pengalaman, pengen nggak sih dia belajar. Ntar Dikse influence ke lingkungan internshipnya di hotel tersebut gimana gitu. Itu pasti ada step-step yang harus Iya. dilalui lah ya. Nah, Ya, screening. Mungkin ini Mbak, apa namanya, contoh saya dah bilang mau ikut nih program nih internship ke luar negeri nih kan. Terus yakin kan? yakin nggak? Yakin. Prosesnya kayak gimana sih Mbak? Kalau boleh diceritakan nih secara singkatnya gitu. Singkatnya nih prosesnya, kalau teman-teman tertarik, pengen deh nyari internship deh, pengen internship ke luar negeri, itu pertama teman-teman masukin CV ke konsultan visa. Nah, CV, yang CV. pertama CV. CV-nya juga harus penting banget CV-nya kalau semuanya pakai bahasa Inggris, karena nanti interviewnya pakai bahasa Inggris ya. Jadi Iya, yang namanya Perlu juga. perlu IELTS nggak? Perlu IELTS nggak Mbak? enggak gitu. Oh, nggak perlu. Wah, gampang nih. Bisa nih Besok kayaknya. nih, besok. IELTS nggak perlu, TOEFL nggak perlu selama bisa oke. conversation Wah. dengan bahasa Inggris. Selama Oke. Dikse, contohnya semuanya Dikse ngerti orang ngomong bahasa Inggrisnya, terus bisa ngerespon, bisa conversation, itu udah bisa. Berarti grammar itu nggak gini ya Mbak, harus grammar ini. Enggak. Jadi selama bisa conversation aja gitu. Dan nanti kan Oh, depend Kayak gini, kamu ngomong saya paham, saya ngomong Anda paham. Ya, Kita bisa komunikasi bisa aman menjawab lah. lah. Jadi Gitu. tidak hanya mendengarkan tapi bisa menjawab. Oh, gitu. Kayak yang pertama tadi CV ya Mbak CV, ya? bahasa CV Inggris. bahasa Inggris. Terus? Nanti kalau semuanya nulis CV pakai bahasa Inggris, itu juga common sense ya, selama itu bisa kontennya benar gitu, nggak yang campur aduk sana sini yang bahasanya, karena itu pasti tim kami juga ngeliat gitu. Terus Repot juga. Berantakan gitu. Repot juga reviewnya kayak gitu. kalau Google Translate yang langsung itu aneh ya bacanya gitu ya. Iya, benar. Kebalik. Tapi dari konsultan visa ada timnya kan ya, yang bisa ngebantu di bagian itu juga, nanti ada advice officer-nya. Nah, itulah kelebihannya kalau semuanya apply via konsultan visa. Jadi ada end-to-end assistance gitu loh. Karena jujur aja kalau dari RMC Asia pasti ada lah ya yang kebingungan seperti itu, mulai dari CV-nya yang mulai dari bahasanya yang seperti translasi dari Inggris bahasa Indonesia ke Inggris langsung. Nah, kalau dari konsultan visa akan dibantu, di assist seperti itu.
Lalu selain bahasa Inggris, CV dan nanti conversation bahasa Inggris nggak butuh IELTS, nggak butuh TOEFL, sama bisa mengerti gitu secara conversationnya nanti. Dia tergantung dengan posisinya yang di-apply gitu. Kalau semuanya front office ya make sense lah ya, conversation harus bagus karena kan jadi frontliner ya di hotel. Tapi beda lagi kalau di bagian chef ataupun culinary itu beda di karena mereka nggak face langsung dengan guestnya, tapi minimal ngerti lah ya, bisa conversation gitu dengan. Nah itulah yang nanti di-assess dulu sebelum kita bisa menerima ke program kami gitu. Oh itu tadi ada mention FO kulineri, berarti apa aja sih posisi yang bisa kita apply nih Mbak? Oke. Semua operation department kita ada, mulai dari front office, F&B service, terus culinary arts, ada leisure juga. Nah back office kita juga ada. Back office itu kalau kita di Indo bilangnya manajemennya. Manajemen seperti HR, sales and marketing, public relation, finance juga ada. Wih, sampai finance loh. Banyak banget sih lowongannya itu, maksudnya posisinya nggak cuman yang A, B, terkhusus iya, gitu. banyak banget jadi pilihannya. Jadi kesempatan untuk jurusan yang lain nggak harus hospitality itu masih ada nih di RMC Asia. Jadi kalian yang mungkin jurusannya tuh di luar hospitality, mau magang itu wah bisa banget. Bisnis juga. Bisnis juga bisa. Wah. Berarti banyak banget sih. nih. Kayaknya kurang nih kalau semuanya ngobrolin kayak gini nih, Mbak. Kapan deh, Mbak ada nggak waktu gitu? Ada nggak sih buat kita nyari informasi lebih detail gitu mengenai RMC atau program-program internship RMC Asia itu bisa di mana sih Mbak biasanya Mbak? Bisa banget. Nanti kan ada ini ya, kita RMC nanti bakal join dengan event yang akan dilakukan oleh konsultan visa di bulan berapa, Mbak Putri? Bulan berapa ya? Bulan berapa ya? Ini apa nih? Bulan 7. Jadi gimana Put? Eventnya? Jadi nanti kita akan ada event. Kita spill nggak sih judulnya di sini? Dikit-dikit lah ya, dikit-dikit. Ya, cluenya adalah Wita judulnya gitu. Jadi itu nanti khusus untuk internship gitu. Jadi kita akan mengadakan info session nih di konsultan visa nanti. Jadi isinya nanti di acara tersebut, di acara Wita, kita akan mengadakan info session terkait internship. Ya, internship di Asia. Pasti Mbak Vina mau nggak mau saya minta untuk datang ke konsultan visa untuk memberikan informasi mengenai internship yang lebih detail lagi, lebih jelas lagi, kayak gimana sih itu internship, kayak gimana sih itu magang, gimana di sana, terus prosesnya seperti apa. Pasti banyak dari teman-teman kita yang nonton sekarang ini pasti kepo banget mengenai program internship di Asia gitu. Jadi mengenai di mananya nanti silahkan yang kepo silahkan datang ke konsultan visa di tanggal nanti tahu nggak? Nanti aja gitu, nanti pasti kita akan share. Jadi buat kalian itu stay tune aja. Nanti kita akan share mengenai informasi tanggalnya, terus di mana tempatnya gitu. Kita bisa share di mana? Di sini. Nanti silakan kunjungi website kita di sini atau sosial media di sini. Iya. Oke. Kunjungi ya. Nice. Itu sharing-sharing kita dari Mbak Vina juga di sana. Thank you banget Mbak Vina udah menyempatkan waktunya dengan ngobrol-ngobrol sharing session dengan kita di podcast singkat ini. Jadi, saya ada mau nambahin sedikit. Jadi kalau kalian berminat nih untuk apply, mungkin kalian nggak mau nunggu info session Juli, lama banget gitu. Bisa banget sih kalian submit langsung CV kalian di alamat email sini. Nanti kita akan review, jadi tim kita akan review, lalu kita akan pandu kalian untuk step by stepnya. Jadi kalau kalian mau dan interest untuk apply dari sekarang juga bisa, nggak harus nunggu info session gitu. Betul sekali.
Ya karena kita sendiri punya opportunity-nya sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun. Iya benar. Jadi nggak ada bulan-bulan tertentu harus apply itu kan Mbak ya? Harus kan bisa di setiap bulannya itu ya. Tapi opportunity-nya sepanjang tahun bisa apply, tapi ada idealnya lah ya, kan butuh waktu ya ke luar negeri itu, nggak yang satset hari ini apply besok berangkat. Iya, betul sih, pasti ada pastinya proses. Kan visa terus ini ya, ngerti lah pasti ya. Dulu konsultan visa untuk konsultasi gitu loh, apply-nya kapan, pengen mulainya kapan, itu nanti dibantuin oleh teman-teman ya di konsultan visa sendiri. Jadi nggak bisa tiba akal teman-teman. Jadi kalau pokoknya udah ada plan tahun depan itu udah mulai bisa dari sekarang konsultasinya. Ya, konsultasi pun juga kita nerima sih konsultasi online ataupun datang ke kantor. Tapi kalau kalian mungkin dekat atau masih di Bali lah ya, daerah sekitar sini tuh Bali. Enakan tuh langsung datang aja, kita face to face konsultasi gitu. Bisa jadi ketemu kita yang ya kece-kece ini ya. Ketemu langsung gitu. Oke deh, itu aja Mbak Vina dari kita. Terima kasih udah menyempatkan waktunya. Kita akhiri info session apa sih? Kita akhiri podcast. Ngobrol-ngobrol santai kita hari ini dengan see you and everyone can oversee.